Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Rifki. Kali ini kita akan membahas pembelajaran kimia kelas 12, di mana topik bahasanya adalah kimia koligatif. KD yang dibahas adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Apa aja itu? Penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, kita akan membahas dari part pertama, yaitu adalah tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Oke, mungkin ada kenal istilah apa itu mendidih? Kan mendidih itu kelihatannya gelembung gitu ya. Kayak air itu mendidih, ada banyak gelembungnya. Tapi sebenarnya apa sih definisi mendidih itu? Yaitu saat dimana tekanan larutan itu sama dengan tekanan udara atmosfer. Jadi kalau ngelihat bagaimana terjadinya proses tekanan larutan itu akan sama dengan tekanan di atmosfer, yaitu adalah saat gelembungnya itu melakukan perpindahan posisi, di mana air yang suhunya sudah mulai tinggi itu akan pindah ke atas. Nah, habis itu sudah mulai tinggi lagi pindah ke atas. Itu bahasanya adalah mendidih. Jadi saat dimana larutan tersebut sama dengan tekanan udara di luar larutan. Nah, kalau air mendidihnya itu adalah dalam keadaan suhu 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Fenomenanya bagaimana? Fenomena kok bisa tiba-tiba naik? Nah, mungkin kalau kalian pernah coba barangkali lagi di rumah kos-kosan apalagi kan, atau di rumah sendirian gak ada yang masak, kalian masak nih, ya lapar kan, masak air aja, nggak ada apa-apa gitu, masak air kan, itu pas lagi saat gelegak-gelegak kan, mungkin sekitar udah 100 derajat Celcius, ini udah sama antara tekanan di udara dengan tekanan di air udah sama, maka akan terjadi proses gelegak-gelegak, blubuk. Nah, tiba-tiba datang deh, masukin ini apa nih, nah, favorit nih kalau lagi malam-malam, mie masukin, cus, apa yang terjadi kira-kira? Iya, saat tadi menggegak, geluk, dimasukin dia akan bahasa gitulah, turun apanya? Turun suhunya, tadinya sudah mendidih, belum mendidih. Berarti ngebayanginnya adalah bahwa saat dia sudah mendidih, mungkin mendidih tanpa ada mie itu 100 derajat Celcius, ini air aja, ini udah mendidih. Nah, kalau itu air plus mie, ternyata airnya tidak mendidih. Padahal tadi kan 100 awalnya. Berarti butuh suhu yang harus lebih besar daripada 100 derajat Celcius. Nah, karena tadi awalnya 100, kemudian gara-gara dimasukin yang namanya ini bahan lain ke dalam larutan dan membuat dia tidak mendidih, tapi bisa mendidih jika harus dinaikkan titik didihnya, makanya disebut kenaikan titik didih. Oke, kenaikan titik didih pun ini akan dirumuskan menjadi delta TB sama dengan M dikali KB, di mana delta TB ini adalah selisih dari suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu awal air itu mendidih pasti berapa? 100 derajat Celcius. Suhu akhirnya nanti akan diukur saat mendidih lagi. Setelah dimasukin mie akan mendidih lagi, nah nanti itu diukur. Itulah suhunya yang terakhir dan pasti akan lebih besar daripada 100. Oke, jadi delta TB ini adalah selisih suhu saat boiling. B itu boiling, mendidih. Nah, sedangkan M ini sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu adalah molalitas, dan KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Nah, dalam
pembelajaran kimia, larutan itu bagi dua. Jadi larutan itu ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Ini akan berbeda di mana? Berbeda nanti kalau saat elektrolit itu akan terjadi penguraian. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Yang pelajaran kelas 10. Kalau NaCl dilarutin dalam air akan menjadi Na+ dan Cl-. Kenapa? Karena dia elektrolit. Akan menjadi ion-ionnya saat di dalam air. Tadinya 1 menjadi 1 + 1 atau sama dengan 2. Akan memiliki jumlah yang berbeda ketika dilakukan dalam air. Hal ini berbeda ketika kita melarutin glukosa, di mana glukosa itu adalah non elektrolit. Dilarutin dalam air, dia akan tetap non elektrolit yang tidak terurai. Nah, makanya kalau pada nanti elektrolit senyawanya itu harus dikasih I. Apa itu I? Yaitu adalah faktor Van Hoff. Di mana faktor Van Hoff ini memiliki rumus adalah 1 + N-1 alfa. Di mana alfa ini ada derajat disosiasi dan N adalah jumlah ion terurainya. Jumlah ion yang akan terurai. Itu deh, ntar akan dibahas lebih lanjut. Nah, langsung aja ke soal. Nomor 1, sebanyak 36 gram glukosa. Berarti kalau begitu ini adalah masanya 36 gram. Terus dilarutkan dalam air. Airnya berarti massa dari pelarut 250 gram. Ingat ya, mili kalau dalam massa jenisnya itu adalah 1 gram per mili. Jadi berapapun mili sama dengan berapapun gram. 250 mili sama dengan 250 gram. Tetapan titik didihnya yaitu 0,52. Tentukan titik didih larutan. Berarti titik didih akhir gitu. Nah, rumusnya adalah yang dipakai yaitu delta TB sama dengan KB kali M. Dan ini glukosa. Kalau glukosa berarti nggak perlu faktor Van Hoff karena glukosa itu non elektrolit. Nah, udah deh, kita hitung deh. Delta TB sama dengan KB-nya adalah 0,52. M itu adalah molalitas, dimana molalitas itu gram per mr dikali 1000 per P. P itu gram pelarut. Gramnya 36, mr-nya C6H12O6 itu adalah 12 kali 6 ditambah 12 dikali 16 kali 6. Ini 72 tambah 12 tambah 96. 84 180 berarti dikali 1000 per 250 nya habis, tinggal 4, ini habis, tinggal 2, 10 ya. Berarti kalau hasil akhirnya adalah hasil akhirnya adalah 0,416. ini adalah selisih daripada kenaikan titik didih. Jadi selisihnya dari suhu awal menjadi suhu yang sudah naik saat dia menjadi ditambahkan suatu zat larut. Nah, selisihnya adalah 0,416. Berarti apa? Suhu akhirnya adalah, kan delta TB itu adalah T akhir dikurang T awal. Yang ditanya itu T akhir larutan. Berarti delta TB ditambah T awal. Di mana tadi delta TB nya 0,416, T awalnya berapa? Air itu mendidih. T awal itu saat air itu tidak memiliki zat terlarut. Berapa? Pasti 100 derajat Celcius. Maka T akhirnya akan menjadi 100,416. Nah, naik kan? Tadinya 100 jadi 100,416 saat diberikan zat terlarutnya. Makanya ini disebut sebagai kenaikan titik didih.
Ini aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman agar video ini bisa lebih bermanfaat dan bisa dapat digunakan oleh semua siswa yang sedang belajar kimia pelajaran kelas 12 khususnya pada sifat koligatif. Okay, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.